Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erna Maulija dari Prodi PGMI Unit 1 semester 4. Di sini saya membuat sebuah proposal dengan judul Pengaruh Game Online terhadap Motivasi Belajar Siswa SD. Yang pertama, untuk memenuhi tugas saya, di sini langsung saja. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di zaman globalisasi seperti sekarang, internet yang awalnya menjadi kebutuhan tersier atau mewah, kini berubah menjadi sekunder, bahkan primer. Hal ini membuktikan bahwa internet tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Internet yang awalnya digunakan untuk alat komunikasi sekarang banyak digunakan untuk bermain online atau game online. Game online menjadi orang candu, cenderung akan menjadi egosentris dan mengedepankan individu. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan sosial individu. Di antara mereka dari golongan pelajar sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi, baik dari status dan golongan ekonomi menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Problematika motivasi belajar pada peserta didik sekarang ini semakin kompleks, termasuk candu game online yang berkembang pada dinamika masyarakat kita, khususnya Indonesia. Motivasi belajar dapat dilihat dengan prestasi dan perspektif kognitif dari peserta didik, baik pelajar sekolah dasar atau mahasiswa perguruan tinggi. Motivasi belajar tidak hanya dilihat dari aspek dan status, tetapi juga dilihat dari gaya hidup masing-masing. Paradigma dalam sebuah perkembangan teknologi adalah untuk membantu dan menstimulasi motivasi belajar, baik aspek kognitif maupun psikomotor para peserta didik di era modern sekarang. Tetapi faktornya perkembangan teknologi dan dengan adanya game online membuat arus balik, sehingga mayoritas para pecandu game online menurunkan motivasi belajar mereka, termasuk siswa sekolah dasar. Karena itu, saya mengadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar dampak game online terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dianalisis, identifikasi masalah meliputi 1. Identifikasi bermain game online dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, domisili, setting orang tidak mempengaruhi motivasi belajar terkait dengan candu game online. Yang ketiga, peserta didik mengalami kesulitan dalam membangun motivasi belajar. Yang C, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh oleh penulis, maka adapun batasan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Penelitian ini membahas tentang candu game online, yang meliputi yang pertama, identifikasi bermain game online siswa terhadap motivasi belajarnya. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial game online terhadap motivasi siswa sekolah dasar. Yang D, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh identitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan sosial game online terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh identitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sosial game online terhadap motivasi belajar siswa. Yang F, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian diperoleh dari penelitian yang pertama, manfaat teoristik. Jadi, untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi terkait dengan candu game online dan lingkungan game online sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat praktis. Dari manfaat praktis ini dapat menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengetahuan sosial agar meningkatkan mutu pendidikan masyarakat dengan berkembangnya teknologi.
Terus memberikan pemahaman akan pengaruh game online dan dampak lingkungan sosial game online terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya, Bab 2, tinjauan pustaka. Kajian tentang motivasi. Pengertian motivasi menurut para ahli diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, atau motivasi sebagai penggerak dari dalam diri untuk melakukan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi motivasi di sini, motivasi sangat diperlukan karena seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi sebagai pendorong perbuatan. Jadi motivasi ini berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Terus motivasi berfungsi sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Terus ada juga motivasi berfungsi sebagai penggerak, yaitu motivasi berfungsi sebagai mesin dalam mobil untuk menggerakkan. Selanjutnya ada jenis motivasi. Di sini ada motivasi primer. Motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Terus ada motivasi sekunder. Motivasi yang dipelajari, motif ini dikaitkan dengan motif sosial atau sikap. Selanjutnya sifat motivasi. Ada motivasi intristik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Ada juga motivasi ekstrinsik, yaitu dengan adanya dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu motif berprestasi, motif berafiliasi, dan motif berkuasa. Jadi ciri-ciri motivasi di sini ada teknik tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan dan menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, dan lebih senang bekerja sendiri, dan tidak cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, dan tidak cepat menyerah terhadap hal-hal yang diyakini, dan yang terakhir itu senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa, yaitu tercapainya sebuah cita-cita. Selanjutnya kemampuan belajar. Jadi siswa itu mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang C, kondisi siswa, yaitu kondisi fisik dan psikologisnya. Ada kondisi lingkungan dan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam pembelajaran siswa. Di sini guru diminta untuk aktif, kreatif dalam memberikan sebuah pengajaran atau materi. Selanjutnya upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan angka, yaitu di mana guru memberikan simbol atau nilai yang dari hasil aktivitas belajar anak dalam sehari-hari. Yang kedua, memberikan sebuah hadiah untuk memberikan motivasi penyemangat. Terus di sini ada kompetensi saingan, yaitu dengan memberikan sebuah soal dengan melakukan persaingan. Terus ada ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa agar merasa pentingnya tugas. Jadi di situ kita memberikan perhatian atau memberikan kesadaran pada siswa betapa pentingnya tugas. Terus memberikan ulangan, mengetahui hasil, pujian dan hukuman. Jadi hukuman di sini maksudnya bukan atas kekerasan, tetapi kita memberikan hukuman yang sesuai, yang pas untuk memotivasi mereka. Selanjutnya hasrat untuk belajar, minat dan tujuan yang diyakini. Selanjutnya kajian tentang game online. Pengertian game online adalah sebuah permainan. Kata mainan, sebuah aktivitas dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang atau berolahraga ringan. Ciri utama permainan di sini ada tujuan akhir yang ingin dicapai sang pemain. Terus ada sejumlah aturan yang menentukan batasan-batasan tindakan yang bisa dilakukan pemain.
Yang terakhir, tindakan pemain di luar batasan-batasan dianggap bermain curang. Selanjutnya, hipotesis. Di dalam hipotesis ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara game online terhadap motivasi, dan tidak terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara game online terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikasi antara game online terhadap motivasi belajar, dan yang terakhir, tidak terdapat pengaruh yang negatif dan signifikasi antara game online terhadap motivasi belajar. Selanjutnya, bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang A, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berisi pengaruh berganda untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel independen. Selanjutnya, ada pengajian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda, yaitu menganalisis tindak inteligensi dan motivasi belajar sebagai variabel independen terhadap variabel prestasi akademik sebagai variabel terikat. Yang B, lokasi penelitian di SD Rantau Bintang. Yang C, waktu penelitian kurang lebih setengah bulan. Yang D, populasi dan sampel. Di sini menggunakan populasi, yaitu siswa-siswa SD Rantau Bintang menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian mengikat minimnya waktu dan biaya penelitian, jadi menggunakan teknik sampling. B, sampel. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan sampel random sampling. Teknik sampling yang dipandang penelitian dapat mempermudah penelitian sampel secara acak atas dasar acuan tertentu. Jadi di sini rumusan sampling fashion per cluster yaitu FI sama dengan NI per N. Jadi keterangannya di sini FI ini yaitu sampling fashion cluster, yang NI banyaknya individu yang ada di dalam cluster, yang N banyaknya populasi seluruhnya, dan N kecil banyaknya anggota yang dimasukkan sampel, dan NI banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi subsampel. Yaitu yang E, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel independen. Subjek dalam penelitian ini siswa-siswi SD Rantau Bintang. Data penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data presentasi akademik dari nilai rapot ujian akhir siswa. Angket kuesioner ini berisi nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner. Jadi, angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Yang F, instrumen penelitian di sini menggunakan angket. Game online-nya yaitu responden dalam penelitian ini mengisi angket dengan pernyataan yang sesuai dengan kondisi dan keaktifan siswa. Pernyataan yang digunakan di sini yaitu antara sangat setuju sama dengan sangat tidak setuju. Yang kedua, motivasi belajar, berisi skala motivasi belajar. Skala yang digunakan di sini antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Jadi sekian dari presentasi proposal saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.